Selamat pagi Bapak Ibu Guru, nama saya Rio dari kelas 7C absen 26. Hari ini saya akan mempresentasikan laporan transaksi kegiatan ekonomi usaha laundry. Dan sumber pertama namanya adalah Ibu Rinita. Usahanya adalah jasa laundry atau penato pakaian. Dia tugas pekerjaannya adalah kurir, pemasaran, dan juga dia milik laundry dari Peta Laundry. Di alamatnya ada di Jalan Peta 78A Bandung. Nah, sampai kedua ada Bu Nur. Dia adalah penjual bantuan kimia untuk laundry seperti parfum dan deterjen. Dia adalah karyawan dari Kimia Mart. Alamatnya ada di Jalan Raya Kopo 11 dan 117. Kegiatan ekonomi adalah semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, mulai dari produksi, distribusi, hingga konsumsi. Dari sisi produksi dan distribusi, ada dua kegiatan yang dapat dilakukan, yaitu mendirikan usaha sendiri dan bekerja untuk orang lain. Kegiatan ekonomi yang mendirikan usaha sendiri disebut kegiatan wirausaha, misalnya laundry atau penato. Jasa laundry adalah kegiatan ekonomi yang menjual jasa untuk mencuci pakaian hingga menyetrika hingga rapi. Jasa laundry biasanya dimanfaatkan oleh rumah tangga, mereka yang indekos, hingga wisatawan yang berkunjung dan kehabisan baju bersih. Nah, bidang usaha Peta Laundry, kegiatan produksinya adalah cuci, mengeringkan dan setrika pakaian, selimut dan sejenisnya, packing atau mengemas laundry. Distribusinya adalah menjemput laundry dari pelanggan, mengantar laundry dari pelanggan. Konsumsinya adalah pengguna jasa laundry, pemakaian deterjen, parfum, dan laundry lainnya. Di sini saya akan fokus ke usaha laundry. Sesuai dengan ciri interaksi sosial dalam usaha laundry, mencakup ciri-ciri yaitu ada pelaku, itu petugas laundry dengan pelanggan. Habis itu ada komunikasi, yaitu antara karyawan laundry, antara petugas laundry dengan pelaku. Kemudian ada dimensi waktu, interaksi sosial terjadi di masa kini. Kemudian ada tujuan-tujuan tertentu, manfaat dari kegiatan wirausaha laundry. Manfaat dari kegiatan wirausaha laundry yaitu pertama, meringankan pekerjaan rumah tangga untuk mencuci, menjemur, dan menyetrika baju hingga rapi. Yang kedua, jasa laundry juga bermanfaat saat musim hujan ketika jemuran di rumah tidak kering karena memiliki mesin pengering yang pakaian. Yang ketiga, selain mencuci pakaian, beberapa jasa laundry juga membantu untuk membersihkan sepatu, boneka, hingga karpet. Selanjutnya, menghemat tagihan listrik yang digunakan untuk mencuci pakaian. Kemudian, menghemat penggunaan air PDAM di rumah tangga. Dan yang keenam adalah menghemat waktu yang diperlukan mulai dari mencuci, menjemur, hingga menyetrika. Selain itu, ada faktor-faktor pendorong interaksi sosial, yaitu imitasi, identifikasi, sugesti, simpati, dan empati. Dalam usaha laundry, faktor pendorong interaksi sosial adalah imitasi, yaitu meniru atau melihat usaha laundry lain yang sudah ada. Usaha laundry menjalin kerjasama dengan beberapa pihak seperti pelanggan, toko bahan kimia untuk deterjen dan parfum, toko plastik, teknisi mesin, dan lain-lain. Bentuk-bentuk kerjasamanya adalah sebagai berikut. Kerjasama dengan narasumber satu sebagai pelanggan laundry. Pelanggan laundry diakannya perorangan, tapi juga kerjasama dengan penginapan, mangkos, dan lain-lain. Kemudian, kerjasama laundry dengan beberapa orang atau kios yang menjadi agen laundry. Orang ini bisa menerima laundry dari pelanggan, kemudian laundrynya diproses di laundry. Selanjutnya, kerjasama dengan narasumber 2 sebagai pelanggan bahan kimia. Kerjasama antara Peta Laundry dengan Kimia Mart. Peta Laundry membeli bahan-bahan deterjen dan parfum dari Kimia Mart. Kemudian, Peta Laundry menjadi anggota komunitas usaha laundry sukses di Facebook. Banyak mendapat info terbaru mengenai laundry, mesin, dan bahan kimia yang dipakai. Kemudian, kerjasama laundry dengan konsumen dalam hal antar jemput laundry. Dan yang terakhir adalah Peta Laundry dan bahan kimia Mart aktif membuat promosi usaha dalam bentuk banner, brosur, iklan di Facebook atau IG, Google Business, dan WA Business. Salah satu bentuk promosi dengan memberikan voucher diskon di bulan tertentu. Nah, di sini ada foto-fotonya. Nih, foto-fotonya.
Lalu penghasilan bulanan laundry. Laporan keuangan laundry, usaha laundry. Pengeluarannya adalah 6.400.000. Pemasukannya adalah 13.800.000. Untungnya adalah 7.400.000. Persen untung atau ruginya adalah 116%. Pengeluaran atau modal adalah gaji, yaitu gaji karyawan, listrik, air, telepon, deterjen, parfum, plastik, bungkus, isolasi, gas, BBM motor. Pemasukan yaitu pembayaran laundry pelanggan. Perasaan saya setelah tahu hasilan per bulan adalah merasa bersyukur walau penghasilan tidak besar tapi dapat mencukupi kebutuhan keluarga dan karyawan yang bekerja di dalamnya. Masih bisa menggaji karyawan, bahkan karyawan rutin mengirim uang kepada keluarga di NTT. Saya mendapat info juga mereka punya pelanggan profesinya pemulung, sehingga mereka memberikan harganya khusus. Sesekali juga membagikan nasi bungkus untuk orang-orang di jalan seperti tukang sampah, pemulung, tukang becak, pengamen, dan tukang angkot. Menghasil banyak atau sedikit jika dikelola dengan baik dan penuh rasa syukur akan membawa kecukupan dan tetap bisa berbagi dengan sesama. Nah, di sini saya mengambil dari Alkitab yang berisi ayat berisi namanya adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Sekian dan terima kasih atas presentasi saya. Maaf kalau ada kesalahan di presentasi saya. Semoga ini bisa jadi nilai yang bagus. Terima kasih.